Pun niki kula terangaken mulai napa. Wala tas'al yadaka ngantos wa ahsanu ta'wila. Ayat-ayat ini mengke tentang tentang etika ya. Terus mangke ayat ini ditutup kalian zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Ya. Zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Bahwa aturan-aturan main ya, aturan hidup ya, atau etika hidup itu nanti didaftar oleh Tuhan, didaftar oleh Allah, diinventarisir cara saniki. Kemudian nanti ditutup zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itu bagian-bagian dari aturan yang sudah diputuskan Tuhan, sudah digariskan Tuhan untuk supaya kehidupan ini penuh hikmah, penuh berkah, penuh hikmah. Termasuk kehidupan itu akan penuh hikmah jika aturan hidup itu wong gak lomo nemen ya ora medhit nemen. Ya, karena Allah ngekek kitab wala taj'al yadaka makhtan ila ono kita. Bahwa manusia itu tidak boleh terlalu pelit. Tapi juga sebaliknya tidak boleh terlalu boros. Tak terlalu pelit maluman, mesti dihujat sana sini, dicemooh, dihujat. Lalu lo mau bangkrut, jadi masyuran mesti apa? Bangkrut. Nah ini yang perlu kalau aturakan apa arti infak itu? Infak itu benten mbek sedekah. Infak itu satu perlakuan di mana seseorang itu yang penting tidak nyimpan aset berlebihan. Misalnya kalau ada uang 1 juta atau 1 miliar atau berapa saja. Misalnya kalau ada 1 juta atau 1 miliar atau berapa saja. Itu meskipun saya tidak belanjakan sama sekali dan itu hak saya karena milik saya, itu salah. Wes ora sedekah gak belanja itu salah. Ijek mendingan ra sedekah tapi sedang belanja. Iki ngono tenan iki. Ini dalam dasar-dasar ekonomi Islam. Uang medhit lah, jale wong-wong negeri atau wong-wong santri medhit lah. Asal boros sering belanja iku luwih apik timbang wis medhit gak tau belanja. Ah, gosa elek-eleke wong belanja iku toko wis ngitung mesti mek selisih bathi. Tidak kayak sering belanja mesti ngresikeni sing gak ada apa toko. Ya, saelek-elek wong belanja mesti pihak toko penjual pun ngambil selisih napa. Makanya kemarin BI mengumumkan jangan sampai karena kepanikan krisis global orang kemudian tidak melakukan belanja. Semua menahan uang cash, uang cair. Karena kalau semua masyarakat menahan uang cair, itu negara bangkrut. Bakul gedang goreng ora payu ora iso tuku beras. Bakul beras ora payu ora iso tuku minyak tanah. Bakul minyak tanah ora iso tuku beras. Akhirnya bakul minyak tanah dene minyak tanah kok kon ngombe minyak tanah. Bakul beras ora ono sing blonjo mosok mangan beras tok. Ini pentingnya bahwa Islam itu mensyaratkan hidup itu harus belanja. Tidak harus sedekah dikasihkan cuma-cuma betul, termasuk belanja. Makanya pernah seminar mengatakan, kenapa ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, amal terbaik itu, jawabnya Nabi betul sedekah. Kullu bai'in mabrurin, setiap transaksi jual beli yang baik. Gitu, bagaimana riwayat Nabi itu betul jawab sedekah. Kullu bai'in mabrurin, semua transaksi jual beli yang baik itu adalah afdhalul amal. Karena setiap transaksi jual beli itu dengan sendirinya pasti ada sedekah karena pihak penjual sudah menentukan selisih laba. Misalnya sampean wong sugih mblegedu. Mestine anake sampean sekolah TK jajan sing kelas didol teng TK teng SD anak sampean ra doyan biasa jajan. Anak kula nu tiap dina tak sangoni 2000 tak kon ngentekno. Ora seneng jajan kula, wong anak kula nu kulino jajan teng Jogja. Tapi tak kan ngentekno. Karena bisa dihitung secara syar'i. Ibu rondo niku kan jaluk itu malu. Orang kamu beri uang 200 rupiah itu kayak melecehkan. Tapi kalau kamu belanja 1000 dan dia ngambil selisih laba 200 rupiah itu relatif terhormat. Dia harga dirinya tidak terusik karena mendapatkan dari jual beli. Kamu sebagai orang kaya, sebagai orang cukup,
uang 1.000 hilang tuh memang tidak masalah. Paham ya? Oh juga iso kowe nasihati anak terus. Cung kowe ra doyan ra usah jajan ora mbok pangan niku medhit banget nanti. Oh, keliru. Tetap sampean nak ora sugih nemen, pokoknya asalane sampean sekolah TK kon jajan 1.000 kon ngentekno. Kamu kehilangan 1.000 ora masalah. Sementara bagi penjual-penjual di SD di TK itu sangat berarti. Artinya sangat berarti laba 300. Tapi tanpa terusik harga dirinya sebagai orang sing disedekahi. Paham ya? Makanya Nabi mengatakan ibadah terbaik adalah setiap transaksi. Baik itu transaksi. Kullu bai'in apa? Mabrur. Karena lewat transaksi ini pasti terjadi sedekah. Dan orang tidak ada yang terluka atau tergores harga dirinya. Karena mendapatkannya lewat jual beli. Gak lewat ngamen, gak lewat ngemis, gak lewat disantuni. Itu sirine Nabi. Karena dengan belanja saja itu sudah nolong negara. Nah, itu ternyata sama dengan ilmu BI, ilmu Indonesia, ilmu bank sedunia. Ekonomi ini berjalan bukan karena orang sedekah, tapi karena orang transaksi. Coba misalnya sampean kulaan kain saja di Surabaya, itu sing berkahi sampean pirang-pirang. Mulai umbal bis ke Bojonegoro, ke Surabaya, itu karena itu iso mangan supire iso mangan. Paham ya? Engkau kowe lesune Surabaya marung mangan, engkau sing jaga warung ya untuk barokah marunge ya. Pulaan kain, bakule kain yo ngambil selisih. Engkau tukang parkire yo selisih pisan. Satpame yo untuk selisih pisan. Berapa ratus orang yang kamu mendapat berkah dari transaksi ini? Paham ya? Nah, kadang santri-santriku malah ra paham, nyongkone sedekah sing apik dikek ilawaran. Dadi matekno kullu bai'in mabrurun wong kok amen dagang ae, wong amen mergawe wae. Sedekah apa lu? Mulane karek saiki aja karek niati, saiki nak dagang kudu niati dengan sendirinya wis sedekah. Asal itu tadi kullu bai'in mabrur. Kenapa disifati mabrur? Tentu perdagangan yang nipu juga kebalikan, kan bawa bencana tuh. Misalnya kulaane 1 juta nyongkone barangnya senilai 1.200.000. Jebule karena barang itu palsu, nilainya barangmu mau 500-an, berarti nggawa laknat toh, nggawa. Gitu kayak nak barang bener 1 juta dengan asumsi sudah dijual 1.200.000. Lah nak baiknya tidak mabrur kan diasumsikan 1 juta, barangnya mau 500. Berarti ngelahirno wong liya bangkrut toh. Niki Islam gitu. Islam tuh begitu indah, begitu rasional dalam menata al-hikmah. Ya, dengan aturan-aturan ini akan terjadi al-hikmah. Mulane kula nate ngomong teng kanca-kanca kula sing suka teng Jogja, kula sering cerita. Kowe iku nak medhit ora usah sedekah. Pokoke anak turunem kabeh sing boros, nak uripku sing boros sithik. Wong narat belanja entek 1 juta iku boros, nak dhewe 1 miliar entek 1 juta iki jek medhit. Darani boros sak mergo blonjo sak dhuwure kapasitase. Kira-kira kowe marung dhuwit 1 juta, go tempe kuwi ya medhit. Tapi nak duit merung saam 3.000 kok mek iwak pitik jenenge Isra. Nek kok karek lha wong sangune 1 juta kok marung mau mek tempe. Padha walian wong sangune mok 5.000 kok mek iwak pitik. Isra kan karek tingkat kocek ya, tingkat napa? Ini penting kula aturaken. Karena dagangan kula bolak-balik matur teng Jogja teng pundi-pundi ya. Ndak ada hidup seberkah dagangan. Kulo nu bolak-balik nganti sakniki iki kulo sebagai ulama sering matehai para pedagang. Kulo nu ora yang umpama urip tanpa perdagangan. Bahkan Islam itu tidak bisa jalan tanpa perdagangan. Karena sistem dagangan itu satu-satunya sistem yang paling tidak menyinggung. Jadi sesuatu sangat positif tapi tidak menyinggung. Bayangkan misalnya kayak kulo kiai atau janda miskin atau seorang ustadz, orang pegawai negeri. Umpama mek duit 300 lewat sedekah itu betapa malunya. Duit 300 ribet lewat sedekah. Gara-gara lewat dagangan buku, misalnya kiai dagangan kitab, rondo-rondo dagangan snack anak-anak. Iku per barang paling mek selisih badik 100 200. Tapi karena bentuknya dagang itu sangat apa? Terhormat. Pihak pembeli ya tidak merasa sok berjasa. Pihak penerima ya tidak merasa terhina. Padahal mek duit mau 300 rupiah, 200 rupiah. Ya saya salam template iki 200 rupiah. Lara darane ngenyek.
Padahal kiai itu juga yang saat di koperasi juga mungkin ngambil selisih laba hanya sekitar 100 rupiah, 2 rupiah. Ibu-ibu yang di toko-toko SD atau di sekolah-sekolah itu juga per snack paling ngambil apa 50 rupiah atau 100 rupiah. Tapi karena transaksinya bentuknya dagang, itu sama-sama sing tuku ora merasa berjasa. Yang menerima juga tidak merasa dileceh. Itu kenapa Nabi ketika ditanya ayul Islam khairun ya Rasulullah qol kullu bai'in mabrur ayul amal afdalu kullu bai'in mabrur. Memang mendapatkan begini lewat perenungan panjang, perenungan sosial. Saya sebagai perantau ya, nanti merantau lami itu memang paham hadis kayak ini itu tidak zaman kita di pondok. Setelah proses perenungan apa panjang, lewat proses-proses sosial, karena kita lewat proses sosial ngerti. Misalnya ada ibu-ibu miskin yang punya harga diri yang kuat, itu kalau diberi tidak mudah untuk terima kasih. Karena kadang kita hanya kuat mampu memberi 1.000. Sodako ngerasa dosa, di tonggo melarat rasodako. Sodako 1.000, khawatir kono tersinggung. Kue 10.000 ora mesti kuat, wong kue dhewe wong susah. Untuk tidak tersinggung kan tingkatan sodako harus naik minimal. Paham ya? Padahal kuat mau 1.000 misalnya. Kan mendingan dengan jalan tengah. Misalnya ibu-ibu itu seorang pedagang, kita bisa di situ, toh nanti selisihnya ya kisarannya 1.000 napa? 2.000. Ini lewat ngaji niki jenengan menjadi ngerti kenapa saat Rasulullah ditanya ayul amal afdal ya Rasulullah, itu diantara jawabannya kullu bai'in apa? Mabrur. Semua transaksi beli yang sehat, fair. Sehingga Nabi Muhammad piyambak dalam sejarah hidupnya sebelum menjadi nabi itu profesinya apa? Bi ijma'i ahli tarikh. Terus nomor 2, bahwa kita faktanya itu utang jasa sama para pedagang. Pulau hingga detik ini tuh sering matekai para pedagang, termasuk sate-sate medros itu endi-endi ini. Ya, kadang misoi uang tapi nggih barokah. Bakul-bakul buges. Karena enggak terbayangkan. Ini sampai tak wari cara belajar ilmu sosial yang sehat. Enggak terbayangkan sampean maca kiai atau maca ustadz kemudian bikin masjid di Bali, itu tidak terbayangkan. Selain akan benturan dengan budaya setempat, juga ustadz itu andalannya lagi masjid itu jaluk sumbangan. Mergo modal nekat tok, mesti modal napa? Nekat tok. Ya ini dia langgar, mesti andalannya itu dikenal orang sugih kon dadi donatur. Menang ide. Menang mesti dadi diimami dhewe, fatwa-fatwa dhewe. Tapi karena barokahnya pedagang, ada migrasi. Dulu orang India Gujarat dagang ke Aceh, karena migrasi orang-orang Islam kemudian bikin budaya Islam di Aceh, yang akhirnya menjadi cikal bakal awal Islam teng Indonesia. Bali itu ada masjid itu barokah wong Madura bakul sate ning gone Bali. Dono wekat ben pergawe ning Bali. Dasar Madura pinggire pura kepen nggih masjid nggih masjid. Pertama wong siji ra buta masjid, barang pedagange 10. Lah 10 wong nak santri niku 2 tahun wis pirang-pirang. Mergo nak ndek anak KTM wis tahun. Jadi nak pedagang niku santri 10 pasangan. Niku tiap tahun mentambah tiang 100. Produktif sekali lho. Lah niku sing anake, ngurung nak wis sukses ponakane diangkut, kancane diangkut, misanane diangkut. Ngerti-ngerti ya dadi komunitas Islam teng Bali. Teng budi-budi yang daerah non Islam niku pertama yang bawa Islam mesti pedagang. Karena pedagang enggak mungkin dicurigai misionaris. Kowe nak ujug-ujug keturunan rono, wah ini bawa misi. Ini kowe enak, makanya kalau cerita, kita tidak mungkin dengan keulamaan kita nyebarkan Islam, malah tidak mungkin. Paham ya? Andai kan dulu para pembawa Islam ke Aceh itu langsung sebagai ulama, mungkin sudah dibantai agama setempat di sana. Paham ya? Sudah dibantai oleh agama setempat. Tapi karena di sana hanya dikenal sebagai pedagang, itu tidak ada saling curiga. Ya, tapi tahu-tahu mereka bikin komunitas keislaman, ya, bikin budaya Islam. Ini baru kayak dagang. Dan saya ngomong ini fair, wong kula mboten pedagang. Di meromosane pedagang fair, wong kula ora napa? Pedagang. Terus Quran bikin etika. Perdagangan yang baik adalah tidak terlalu imsak
semua uang cash ditahan, juga tidak terlalu boros, semua uang cash digelontorkan. Dan sekarang kayak Bank Indonesia, kayak semua sistem moneter internasional sama. Cirinya itu sebuah negara harus punya devisa, uang yang disimpan. Tapi juga untuk mengatasi krisis harus ada uang yang digelontorkan. Itu kalau misalnya rupiah keok, itu BI harus menggelontorkan uang di pasar modal. Tapi negara juga tidak boleh gegabah dikeluarkan semua, harus tetap ada sekian miliar juta dolar yang disimpan. Itu kan sama dengan aturan-aturan Quran bahwa ya pokoknya sesuatu yang berbau terlalu kulal basti ya salah, terlalu kulal qabdi dikekang juga apa? Salah. Nggih, sakniki ana rondo duwe warung utawa ana wong melarat duwe toko, iki isane mangan mergo ana wong blonjo kan ngoten. Lah nek wong gak israf kabeh mergo wedi krisis global lah, kelaparan ka? Kelaparan ka. Niki sirine Quran. Dan itu disebut Quran dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itu termasuk tatanan-tatanan yang akan sangat berarti untuk berkah di hidup ini. Kalau tatanan ini kita langgar itu tidak akan berkah. Paham ya? Itu menyangkut infak. Infak itu artinya belanja. Iki kuno nak maknanilah bil infak kelawan belanja. Jadi maknai sama dengan tasarruf. Nah terus kemudian yang ketiga, infak itu lebih populer kita maknani sedekah. Sebetulnya itu tidak harus begitu. Ya, tidak harus begitu. Sedekah dalam Islam itu tidak harus sang lain, terutama bagi mereka yang tidak berkecukupan lebih. Bahkan yang terbaik pada keluarga. Iki wonten kiai sepuh kados bahasa Kur sinten mawon yang punya memori hidup. Niku sadar bahwa sedekah terbaik adalah pada keluarga. Niku saya punya banyak riwayat hadis sahih ketika sahabat ya, dengan mental kesalehannya itu kan sahabat-sahabat itu kan soleh-soleh itu dengan mental kesalehannya itu yang miskin-miskin itu tanya sama Rasulullah. Zaba aludusur bi amwalihim. Yasumu manakama nasum wa yusalluna kama nusalli wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Sahabat orang-orang kaya itu mereka puasa kayak kita. Mereka juga sholat kayak kita. Tapi mereka punya satu keunggulan di mana mereka bisa melakukan wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa kelebihan hartanya. Terus lalu kita ini kayak apa ya Rasulullah? Hanya sholat saja, hanya puasa saja, tapi tidak bisa melakukan apa? Sedekah. Terus Nabi menjawab, Alaihissawah, apakah Allah tidak membuat satu sedekah yang bisa kalian lakukan, bisa kalian laksanakan? Apa itu? Inna bikulli tasbihatin sedaqatan wa kulli tahmidatin sedaqatan. Kamu sering baca tasbih juga sedekah, sering baca alhamdulillah juga apa? Sedekah. Itu diantara yang disabdakan Nabi sampai sesuatu yang ekstrim. Bahkan Nabi dawuh wa fi buti ahadikum sedekah. Bahkan sekedar kamu menggauli istri kamu, mengumpuli istri kamu, hubungan suami istri itu juga sedekah. Pertanyaan, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Masa orang mendatangi istri di mana atas nama syahwat, dia kemudian tetap dapat pahala? Jawabnya Nabi apa? Alaysa law wada'aha fi haramin akana lahu wisrun. Tapi kebalikannya kan juga sama. Saat salah letak, misalnya pada WTS atau apa, kan kemudian mesti menjadi dosa. Fakadzalika lahu ajrun. Begitu juga saat letaknya benar atau sesuai syariat, maka dia dapat pahala. Ini menjadi pondasi dasar dalam aturan sedekah, aturan infak dalam Islam. Bahwa dengan kita mencukupi anak istri, kita mencukupi keluarga yang harus kita tanggung, itu dengan sendirinya sudah ada kestabilan dalam keluarga itu. Kestabilan pada tingkat keluarga akan mempengaruhi kestabilan pada skala yang di atasnya sampai pada nasibnya. Tapi juga kebalikannya, saat kemiskinan dalam keluarga ini, setiap keluarga menyumbang 2 orang miskin, banyak orang-orang ngamen di jalan, banyak orang serabut dari keluarga, jadi kriminal di jalan,
ada, karena setiap keluarga menyumbang satu preman. Anak tiap desa di preman telu peng Indonesia berapa juta apa? Preman. Sebab itu Islam cara menyelesaikan masalah adalah sampai Nabi pernah dawuh sedekah itu tidak harus sama orang lain. Hatta matat ala fi fimroatika, sehingga kamu kerja dan kemudian itu dimakan oleh mulut istri kamu. Hatta matat ala fimroatika, sehingga sesuatu yang kamu berikan untuk mulut istri kamu itu jadi juga dihitung sedekah. Kenapa demikian? Dengan istri itu berkecukupan, maka potensi selingkuhnya rendah. Potensi murahnya sama orang lain juga. Dengan istri dicukupi suami, maka tingkat ketergantungan sama suami tinggi, sehingga hormatnya sama suami tinggi. Ini itu diharapkan tidak selingkuh, tidak zina, tidak jelalatan cara wong Jawa. Nah, dari ngaji ini jangan tahu bahwa yang diajarkan Nabi sebetulnya itu mudah, karena kita mengeluarkan uang tondak yang lain, terutama pada keluarga. Dan itu yang dimaksud ayat yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil. Apa susahnya kita mengeluarkan uang untuk orang tua kita, enggak orang lain. Baru wal baru kepada pihak lain, wal yatama, al masakin dan pun ya, terus keluar terus lagi. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kemudian memiliki masalah yang terkait waumih, termasuk takut kemiskinan. Kamu jangan membunuh anak hanya berdasar takut miskin. Era jahiliyah bunuh anak itu bunuh anak yang tidak potensi. Dalam konteks jahiliyah dulu, yang Arab niku mata ini anak wedok dianggap gak prospek. Dianggap apa? Tubuh. Sekarang itu tidak membunuh fisik, mungkin secara fisik tidak dibunuh. Tapi sekarang ada pembunuhan karakter, ya, dibunuh secara karakter. Orang itu tidak berani punya anak banyak karena takut miskin, atau menunda kelahiran juga karena takut miskin. Sebab itu Quran mengajarkan satu akidah tadi, ya, ada dasar akidah. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' napa waqtir. Bahwa urusan rezeki itu wis ana takdir, wis ana garis. Bahwa hanya Islam itu ada aturan-aturan syariat kayak tadi, wong ora oleh boros, mari bangkrut. Ya ora oleh terlalu medhit, mari dihujat sana sini. Fatak udah malu mamasur. Itu aturan syariat. Tapi sebetulnya dari akidah urusan rezeki atau jodoh itu sudah digariskan juga. Kemudian kalau sudah begitu, ngapain kita takut kehadiran anak? Toh anak ya rezekine ya enggak. Adakum khosyatan apa? Dulu ulama-ulama itu membicarakan bagaimana sekarang hukumnya azl. Orang yang bersuami istri bersetubuh kemudian tidak diinzalkan hanya karena takut punya anak. Itu semenjak dulu ulama jadi masalah. Ada yang mengatakan tidak apa-apa. Karena untuk dikatakan membunuh itu harus sudah berbentuk anak. Padahal dikatakan membunuh itu mesti lahu ruhun. Jadi kalau ulama-ulama yang cara berpikir matematika itu gini, membunuh itu kan artinya menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa ya artinya ya yang sudah punya nyawa. Sehingga kalau masih bentuknya misalnya sperma atau apa yang dianggap belum punya roh, ya tidak dianggap apa? Membunuh. Sehingga kelompok ini mengatakan ya tidak sampai haram. Ya, mereka dereng napa? Dadah ruh. Ada kelompok yang ekstrim mengatakan itu haram karena kalau itu menjadi sebentuk tidak tawakal. Tidak anak mergo wedi ramangan. Kalau faktornya begitu ya berarti itu ekspresi atau perwujudan dari tidak napa? Tawakal. Tapi yang jelas kalau formalnya hukum fikih menyangkut hasil itu tidak sampai haram. Tapi ya itu tadi, jangan sampai faktornya kita ini karena takut. Walaupun iya faktornya murni syariat, bahwa secara rasional memang kalau punya anak jangkaan setahun itu repot. Bayi ini cek abang diaduk meneh, akhirnya sentak-sentakan mbek bojone, sentak sah. Anak loro kok rewel kabeh. Wong kaceke setahun mesti rewel kabeh, to ngicik cilik kabeh, uteke lho. Sing salah ya mboke. Anak loro kok rewel kabeh. Wong kacek setahunan mesti rewel to.
Sitok setahun ya mesti cek rewel, 2 tahun ya cek umur rewel. Lah kakak embarem cek 3 tahun ya mesti 3 rewel kabeh. Artinya itu dirasional, tingkat kerewelan ini kan karena iya kedekatan itu tadi. Makanya kalau dalam teori bidan-bidan kan jarak ideal pinten 4 tahun nih kalau bidan di Indonesia. 4 apa 5 itu? Pinten? 5 ya, 4 sampai 5 itu kalau batas apa? Ilmu kebidanan di Indonesia itu kalau standar berdekatan itu ya sekitar apa? 5. Sebab itu Quran mengatakan jangan bunuh anak itu karena takut miskin. Ngendikane Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Saya yang menanggung rezeki itu. Tapi itu tadi ya, membunuh itu ada 2, membunuh fisik kayak era jahiliyah. Sekarang itu enggak membunuh fisik, tapi membunuh karakter. Jadi anak sedemikian rupa diarahkan pada produksi. Ini eleng-eleng jenengan dawuh Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Anak itu masih putih, kemudian terserah orang tuanya mau membentuk apa. Kita karena dilahirkan seorang santri mulai kecil kon maca Quran, dilatih membaca Quran, sholat dan sebagainya. Saya jalan anak pengamen. Cek ning gendong istilah teh ngemis. Lagi lahir cek gendong dimanfaatno nggih napa? Wis gedhe sithik ngamen. Saya orang nganti akil balik wis dadi preman. Itu kebalikan orang-orang soleh mulai kecil dididik baik. Nah, kalau sampean runut, ini balik malik. Kalau sampean runut, semua penyimpangan ilmu sosial kayak orang ngamen, ujung-ujungnya wedi melarat. Kok nganti ngamen piye? Aku gak mangan. Kok nganti mbok kon ngamen piye? Mergo wedi ora mangan. Menika asal usul dari semua penyimpangan adalah wong wedi ora mangan. Itu bener rumusna Quran khosyatan apa? Imlak. Takut kemiskinan. Nggih, takut apa? Kemiskinan. Sebab itu kalau sampean runut semua kesalahan ulama sampai tokoh sampai masyarakat apa saja mesti dimulai dari khosyata imlak, takut tidak makan. Mulane sampai Bal'am bin Ba'ura, seorang ulama besar yang menguasai Ismul A'zam, niku akhirnya mal'un, dilaknati Allah karena dia menerima hadiah dari orang-orang kaya untuk melawan Nabi Musa. Dan itu dia nerima karena dia takut miskin. Aku kiai gede orang di duit. Jadi ini wedi. Sing disebut Quran walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'an apa? Hawa. Dia merasa nyaman di bumi. Artinya nyaman akhlada ilal ardi itu dia merasa nyaman di bumi. Dan rumus nyaman di bumi tentu dengan bayangkan uang melimpah atau aset melimpah. Akhirnya dia menerima hadiah itu. Padahal untuk kompensasinya dia harus berhadapan kalian itu Nabi Musa. Ya mulane niki peringatan kangge para kiai, para santri. Ya, kita ini jangan terima kompensasi kalau hadap-hadapannya itu akhirnya sama-sama kiai. Ya, kita misalnya di politik partai Islam atau di thariqah muktabar. Saat kamu menerima satu kompensasi, iku musuhe ra wong liya. Bal'am kudu musuhi Nabi Musa. Partai Islam kudu musuhi partai Islam. Ra ono partai Islam hujat partai nasionalis. Itu cara kula, kompensasinya terlalu berat untuk kita lakukan. Karena kita mendapat kompensasi, arwahnya harus berhadapan-hadapan sama kelompok sendiri, kelompok. Itu harus hati-hati. Memang enggak sejelek, enggak se-ekstrim kasus Bal'am mboten, tapi itu mirip. Mirip-mirip sama-sama kita ini takut akhlada apa ilal arti. Takut kita cara berpikir secara orang kapitalistik bahwa tidak bisa hidup bayangkan tanpa uang. Kemudian akhirnya dalam hidup hanya wattaba'an apa? Ya. Padahal dalam etika hidup menyangkut uang itu gampang. Cara Nabi ngendikan nak marai ilmu tasawuf, wa hal laka illa ma akalta fa'afnaita wa albasta fa'afnaita. Kowe misale duwe beras 2 ton, sing mbok pangan sak piring. Kowe dhewe masak gedhong sing mbok turoni yo mok sak kamar. Nah saiki mau gedhong megah 9 kamar. Apa terus kowe kuwatir ra kanggo terus kowe nak turu tiap jam pindah. Ben kamar 9 kanggo ka? Engko turu yo mok sak
Sing 8 kamar ya ngang. Apa kena di beras sak ton terus mbok pangan kabeh, mergo kuwatir kepangan wong liya. Engko sing mbok pangan ya namung sapi. Sapi. Ada Nabi marai ilmu zuhud. Kowe iku masalah dunya ora sing mbok pangan ya mbok sak piring. Sing mbok engko ya mbok sak pitak. Kowe apa nak diklambi 100 mbok go kabeh darane ngedian. Ujung-ujung mbok go nggih mesti. Nabi ngajari kita. Lagi misalnya di duit 10 juta apa mbok sa'i kabeh modal ngalor ngidul iku ra darane wong sugih, darane wong edan. Misalnya kiai jadi 10 juta digo ngalor ngidul jenengan kiai napa pulaan sapi ya mesti ngono mergo godhong. Biasane sing nggo duit kas bakal napa? Sapi. Niki pas kula ten. Ya kecuali pas politik pancen wae dagangan sapi lan niku pancen digo tuku konstituan. Bukan dagangan sapi, tapi politik dagang napa? Sapi. Kiai nggo duit kas nggo ngalor ngidul mergo digo dagangan napa? Politik. Tapi itu penting ajaran-ajaran begitu. Karena itu tadi semua penyimpangan sosial itu dimulai dari karena takut tidak makan, takut miskin. Karena itu tadi semua penyimpangan sosial itu dimulai dari karena takut tidak makan, takut miskin. Mulane niki ben sambung nggih, jenengan ngaji Quran kalian kula ben sambung, kemudian dibarengno karo ayat wala taqrabus zina. Niki indah Quran. Mulane wonten ulama tafsir sing khusus ngarang spesial tanasubul ayat bahwa antar ayat disusun Allah meskipun secara lahir tidak terkait itu pasti terkait. Nggih, secara lahir tidak terkait tetap pasti. Allah bercerita wedi kemiskinan, wedi ora mangan, ujug-ujug menculot, sawangane menculot. Wala takrobus kowe aja zina. Kowe asal usule wong selingkuh ya wedi ora mangan. Ana rondo gelem selingkuh ya wedi ora mangan. Ana wong dadi WTS ya wedi ora mangan. Iku indah Quran, dadi bar menculot urusan mangan, menculot urusan zina. Jajal cek ning survei. Wawancara WTS kabeh sak donya. Kowe kok nganti ngono ku piye to, Nduk? Nak ra ngene mangan apa? Nah, ini sama, bahasane cek sama, khosyatan apa? Imla. Terus Quran gitu manjen. Bariku cerita, kowe nak nakar ya sing bener, nak dagangan nimbang sing bener. Nanti ana wong dagangane wedi pas ya wedi ora mah. Karena aku ngiloni sak kilo tenan. Lah aku untuk mangan apa? Aku nak gawe kilonan beras sak kilo tenan aku mangan. Oh, jadi nganti wani curang, iku ya wedi ora mangan. Dadi kabeh kesalahan itu dimulai saka wedi ora mangan. Nggih, takokno pedagang-pedagang sing amen gawe selisih wae. Iku ya wedi ora. Ana dibuarengno kabeh. Wong selingkuh, zina, lonte ya wedi ora mangan. Wong curang dalam dagangan ya wedi ramangan. Mbok terusno mergo wong nganti mafianan politik mbok ya wedi ramangan padha wae. Sing mafianan lho, bukan yang politik Islami lho. Sing anti mafianan ujung-ujungnya wedi napa? Itu Quran. Jika banyak ulama dulu ya, seorang mufassir yang sampai ngarang spesialis tanasubul ayat apa? Waswar. Beliau bisa gandeng-gandeng ayat yang secara lahir hoiro mutanasibah, sawangane tidak serasi karena menculon. Ya kayak barbakas zino, barbakas mendem anak, bulat terus bakas nopo zino. Tapi setelah dirunut ternyata sama. Asal usul kesalahan adalah dari khosyatan nopo imla. Sama-sama takut apa? Miskin. Takut gak makan. Nah, sebab itu sekarang urut sekarang. Begitu juga menyangkut pembunuhan. Pembunuhan juga begitu. Lah nak pembunuhan Gus apa hubungane mbek wedi melarat? Ya ujung-ujunge ngoten. Wong tukaran mbek dulur, rebutan warisan. Nganti ndekne ngrebut kok mergo wedi ramah. Bareng panas mate. Penjahat nganti mateni garong, nganti mateni. Ya mergo wedi ramangan, direwangi garong. Ya mergo wedi gak mangan. Akhirnya garong terjadi pembunuhan. Dulur mbek tukaran mbek dulur paten pinaten mbok runut engko ora rebutan Tegal mbok sawah warisan. Nganti ngrebut ya mergo wedi ora mangan. Akhire dosa kabeh mulai pembunuhan, perzinaan
semua kesalahan dimulai sangka wedi ora. Mangane yen misteri Tuhan. Wong saku mangane ngomong sak piring ngono gere kok. Oh ada sak piring munjung wis glegek wis kwaul. Tapi ngono gegere oleh. Lan kula nu wong paling santai urusan urip. Nek mangan sak piring kok direwangi ngalor. Lare Nabi nak ngenyek ngoten. Kowe iku mangan ae mbok sak piring gegere mok gak karuan. Kowe nganggo klambi ae mok gitu. Oke, gegere napa? Ora karu. Makanya alamat kiamat itu nak ilmu wis ilang. Termasuk ilmu yang kayak ini. Kita sudah tidak punya logika waras. Logika kita wis gak napa waras. Wong butuhe muk loro telu kok kepengin duwe pirang-pirang. Wah, akhirnya terjadi kekacauan sosial gara-gara ngeten. Nah, itu bisa sampean sakniki. Orang itu berani berpikir itu sesuai yang dia lihat. Sementara yang dia lihat itu hanya khayalannya sendiri, tidak yang terjadi menurut ilmu hakikat. Niku wow, misalnya tiang, wah aku nak beras kurasatan agak cukup setahun. Sing jamin ki urip nganti setahun iku sop. Paham ya? Wah, gambaran-gambarannya dewi, wedi-wedine dewi. Mulane wedi diciptakan sendiri. Mau nak rasuga gak diregani wong. Kiai saiki nak gak di mobil gak diregani. Nah itu mbok gawe-gawe dhewe. Mana ada ajaran syariat Islam dadi kiai kudu diregani wong. Itu jare kiai kok ajaran sesat. Nah. Itu kan khayal-khayalan dhewe. Kiai saiki nak rasuga ra di mobil gak diregani wong. Mana ada ajaran kiai seorang kiai harus dihormati wong. Bahkan demi kebenaran harus siap dihujat, malah ajaran kiai wala yakhafuna laumatan apa? Lah, kita harus siap dihujat saat kita demi kebenaran malah pasti dihujat. Nggo nutupi dihujat malah kepengen tuku mobil. Apa hubungan? Itu namanya orang sudah takut dengan bayangannya sendiri. Padahal kita tidak, harusnya kita sebagai ulama terlatih sekali setiap saat ketakutan kita adalah sama-sama pada hal-hal yang ditakuti Nabi. Misalnya kita takut kikir, makanya Nabi tiap sholat ngendikan Allahumma inni a'udzubika minal jubni, takut menjadi orang yang penakut. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasal wal bukhli. Kita harus takut sama sesuatu yang ditakuti Nabi, kayak pemalas. Itu ya Nabi a'udzubillah. Sesuatu yang ista'adza minhun Nabi tentu jelek, kayak kikir, malas. Karena semua kegaduhan umat Islam juga karena malas. Zaman saya cek, wong malas itu dosane gede. Kok santri-santri sing pemalas ini dosane gede. Niku sing ngeruntuhkan Indonesia ini mergo pemalas. Cina itu anggap aja jumlah itu hanya 1,sekian% dari populasi penduduk Indonesia. Gara-gara kerja keras, itu bisa ngumpul duit triliunan. Umat Islam jumlahnya meh 90%. Gara-gara malas jadi kaum buruh. Hanya akibat kemalasan ini akumulasinya di akibat ning izzatil Islam wal muslimin. Mane malas itu termasuk auzubillah minal jubni wal kasal. Malas itu akibatnya berat.